Kekejaman melonjak di wajahnya saat ia menatap Wang Lin dan berteriak, "Lahap dia!" Teriak Junbai sambil membentuk segel di tangannya dan menunjuk ke arah cacing yang tak terhitung jumlahnya. Segera ratusan ribu cacing surgawi menyerbu ke arah Wang Lin. Wang Lin sedikit mengernyit, dia tidak asing dengan cacing-cacing surgawi ini. Bendera jiwa muncul di tangannya dan mengibaskannya. Segera binatang kilin muncul dan meraung, dan menatap tajam cacing-cacing surgawi yang datang menyerbu. Mata kilin memancarkan cahaya keemasan, tatapannya menatap cacing surgawi bagaikan iblis yang telah kelaparan selama puluhan ribu tahun, dan akhirnya menemukan makanan. Huang Yu terkejut dan berseru, "Itu kilin surgawi." Ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres. Semua cacing surgawi gemetar ketika melihat binatang yang muncul kilin, seolah mereka baru saja bertemu musuh alami. Mereka menjerit tajam, dan tanpa ragu berbalik untuk melarikan diri. Melihat cacing itu melarikan diri, binatang kilin menyemburkan kabut dari mulutnya. Kabut ini segera menyebar dengan cepat dan menyapu ke arah sekelompok besar cacing itu membuat mereka berhenti. Di saat yang sama binatang kilin sekejap muncul di samping mereka dan melahap mereka semua tanpa tersisa di depan tatapan Junbai yang tercengang. Kilin menjilat bibirnya dan menatap titik-titik hijau yang muncul di kepala para kultivator sekitarnya, seolah ia belum kenyang. Ekspresi Huang Yu berubah muram, dia segera mengeluarkan sebuah kuas dan aura yang kuat segera menyebar dari kuas itu, bahkan Wang Lin nampak terkejut. Huang Yu menatap Wang Lin dengan dingin, dan berkata, "Bocah, apa kau tahu apa ini?" Mata Wang Lin menyipit, dia melambaikan tangannya dan kereta perang pembunuh dewa pun muncul. Junbai kembali berkata, "Biar ku beritahu, kuas ini adalah sesuatu yang kubawa dari alam surgawi, ini dapat mengendalikan para kultivator alam bawah, jadi enyahlah sekarang. Jika kau tidak pergi, maka aku akan menyerang," kata Huang Yu dengan dingin. Wang Lin menatap Junbai dengan tajam, "Kau tak perlu terus menyuruhku pergi, meskipun kau berada di tahap tengah Askendan, kau sama seperti para penjaga langit itu, tak satu pun dari kalian memiliki jiwa asal di dalam tubuh kalian, itu hanyalah kepingan giok sampah," kata Wang Lin mencibir. Kekejaman melonjak di wajah Junbai saat mendengar itu. Rahasia terbesarnya telah diungkap oleh Wang Lin. Ia melambaikan kuas dan menggambar sebuah simbol. Saat simbol itu muncul, satu kekuatan dahsyat mulai menyebar dari simbol itu. Wang Lin nampak terkejut saat melihat simbol yang muncul, tapi kemudian keterkejutan itu berubah menjadi kegembiraan. Ia menatap simbol itu, lalu tatapannya beralih ke kuas dan kegembiraan di matanya berubah menjadi semakin dalam. Dia tidak asing dengan simbol ini persis sama dengan simbol yang ia temui di Jalan Gua Naga Langit bersama Yao Xie saat itu. Ia merasa getir karena belum bisa meniru kekuatan menakjubkan dari simbol 4 goresan. Namun, saat ini, ia melihat simbol itu lagi dari kuas. Meskipun simbol ini hanya satu goresan, itu adalah simbol yang nyata dan sangat kuat. Tatapan Wang Lin membuat Junbai terkejut. Tatapannya itu sama ketika ia menatap cacing surgawi dengan panas. Tepat pada saat ini, niat membunuh melonjak ke mata Wang Lin. Ia menunjuk kereta perang dan berkata, "Binatang petir muncullah." Segera kilat dan guntur muncul di langit dan langsung mendarat di kereta perang. Di saat yang sama, binatang guntur bertanduk perak muncul di bawah sambaran petir. Sesaat kemudian, simbol yang digambar oleh kuas terbang ke arah Wang Lin. Namun, tepat pada saat ini, binatang guntur meraung dan melangkah maju sambil membawa kilatan petir ke sekitarnya. Meskipun kekuatan simbol ini luar biasa, Junbai sepertinya hanya tahu satu jurus ini, dan tidak bisa menunjukkan kekuatan aslinya. Ia hanya bisa melihat simbol itu dihantam oleh sambaran petir hingga akhirnya runtuh. Junbai nampak terkejut, tubuhnya gemetar karena ketakutan dan segera berbalik untuk melarikan diri. Namun, saat ia melarikan diri, kabut hitam dengan cepat mengejarnya. Melihat itu Junbai segera menggambar simbol dengan kuas untuk memblokirnya. Setelah itu tubuhnya menyemburkan api, lalu melangkah ke dalam api dan menghilang. Wang Lin sedikit mengernyit, orang tua ini benar-benar lihai melarikan diri. Dalam waktu setengah jam, Junbai telah menggunakan 10 mantra melarikan diri, yang bahkan membuat Wang Lin terkejut, dan ini adalah mantra pelarian ke-11, yang benar-benar berbeda dari 10 sebelumnya. Wang Lin mencibir dan berteleportasi kilat sambil menyebarkan indera spiritualnya, dan segera menemukan Junbai di kejauhan.
Api menghilang dari tubuh Junbai, lalu ia terbang dengan cepat, namun tiba-tiba, ia menunjukkan ekspresi getir ketika sosok Wang Lin muncul dari kehampaan di depannya. Junbai tampak ragu sebelum melempar kuas di tangannya, kuas itu melayang di udara dan riak muncul di sekitarnya saat kuas menembus kehampaan dan menghilang. Setelah melempar kuas dalam ruang kehampaan, tangan Junbai segera membentuk segel, aura logam muncul dan dengan cepat menyelimuti seluruh tubuhnya, lalu segera berlari menjauh dari Wang Lin, dengan kecepatannya tiba-tiba meningkat 100 kali lipat. Suara Junbai terdengar dari kejauhan, "Bocah, kuas surgawi itu adalah milik seorang surgawi, jika kuas itu lenyap ke dalam kehampaan, akan sangat sulit bagimu untuk menemukannya lagi." Ekspresi Wang Lin tetap tenang. Dia melambaikan tangannya, segera pedang surgawi dan bilah sabit melesat keluar. Sosok Suli Guo muncul, ia menatap bilah sabit hitam dan berteriak, "Hitam kecil cepat. Aku ingin menangkap kuas itu." Sabit hitam itu melesat dan menghilang, membawa Suli Guo langsung ke dalam kehampaan, sementara itu Wang Lin melangkah maju, dan menggunakan teleportasi kilat untuk mengejar Huang Yu. Saat Huang Yu melarikan diri, ia melihat Wang Lin dengan cepat mengejarnya dan langsung mengumpat, "Apa maunya dia? Aku sudah membuang kuas langitku, kenapa dia tidak membiarkanku pergi?" Melihat Wang Lin sedang mendekat dengan cepat, Huang Yu berhenti dan mengeluarkan sebuah jaring hijau. Ia tahu, sangat sulit baginya untuk melarikan diri dari Wang Lin dan hanya bisa bertaruh mengambil resiko kali ini. Jika beruntung, jaring penangkap surgawi ini akan menjebak Wang Lin selama 3 hari. Sesaat kemudian, Wang Lin muncul dari kehampaan. Tepat ketika Wang Lin muncul, Huang Yu mendengus dingin dan melemparkan jaring penangkap langit. Jaring itu tiba-tiba membesar menjadi jaring raksasa yang menutupi langit. Wang Lin telah memperhatikan jaring itu dengan indera spiritualnya dan menemukan kalau jaring ini tidak sederhana. Karena itu, ia telah menyiapkan banyak mantra teleportasi kilat di bawah kakinya, dan hanya dengan satu pikiran, ia bisa menembus apapun dan memaksa keluar. Pada saat ini, jaring penangkap surgawi semakin membesar dan menutupi Wang Lin. "Jebak dia!" teriak Huang Yu dengan gila saat menatap jaring hijau di langit. Wang Lin mendengus dingin, jaring hijau ini sungguh aneh, ia bahkan tak mampu menembusnya dengan indera spiritualnya. Dengan cepat ia melepaskan mantra teleportasi kilat untuk melarikan diri dari jaring hijau ini. Namun, tepat pada saat ini, jaring hijau itu tiba-tiba melesat dan mulai menyusut dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Hanya saja, sasarannya bukanlah Wang Lin, melainkan Junbai yang hampir gila itu. Wajah Huang Yu sangat pucat, ia segera mundur dan berteriak, "Jangan ikat aku, jangan ikat aku sudah mengeluarkanmu dari sana, kamu tak bisa mengikatku." Teriak Huang Yu. Wang Lin terkejut melihat itu, jaring hijau menyala dan mengelilingi Junbai yang diselimuti api saat ia mencoba melarikan diri, tapi begitu api muncul, api itu langsung menghilang. Junbai menampakkan ekspresi gila dan berteriak, "Dasar jaring penangkap surgawi yang tak tahu berterima kasih, kau hanya mengikatku, tapi tak pernah mengikat musuh, pemilikmu pasti mati gara-gara kau." Teriak Huang Yu dengan marah, cahaya keemasan melonjak dari tubuhnya, namun langsung menghilang. Huang Yu terus menggunakan mantranya untuk keluar, tapi bahkan setelah menggunakan lebih dari 10 mantra pelarian, semuanya gagal dan hanya bisa melihat cahaya hijau menghilang, dan berubah menjadi jaring penangkap surgawi yang mengikatnya dengan erat hingga ia bahkan tidak bisa menggerakkan jarinya, dan jaring itu kemudian membawanya ke arah Wang Lin. Wang Lin nampak terkejut, ia telah bertempur melawan banyak musuh. Namun ini adalah pertama kalinya dia melihat musuhnya terjebak oleh senjata mereka sendiri, dan bahkan diserahkan langsung padanya. Wang Lin tidak tahu harus tertawa atau menangis, tapi di saat yang sama, rasa waspadanya terhadap jaring penangkap surgawi ini langsung meningkat. Dia telah melihat Huang Yu menggunakan banyak mantra pelarian, dan semuanya gagal di bawah kekuatan jaring penangkap surgawi ini. Huang Yu menatap Wang Lin dan berteriak dengan marah, belum pernah melihat orang yang akan melepaskan diri. Harta karun lelaki tua ini gagal, terus kenapa? Meskipun Wang Lin dingin, ia tetap tersenyum tipis saat mendengarnya. Huang Yu mendengus, saat ini ia tak peduli lagi, rasa malunya telah ditekannya sampai habis. Ia merasa dirinya lah kultivator yang paling dirugikan di dunia kultivasi. Awalnya ia memiliki keberuntungan yang akan membuat siapapun iri, tapi pada akhirnya, ia hancur oleh harta karun yang ia peroleh dari keberuntungan itu. Orang tua ini benar-benar sial kali ini, kalau kau mau membunuhku atau apapun, lakukan saja, kata Huang Yu. Meskipun ia berkata begitu, tapi ia tetap merasa gugup.
Wang Lin menarik senyumnya, dan kembali ke sikap acuh tak acuhnya, lalu meraih Junbai dan menghilang. Sementara itu di kastil, sebagian besar kultivator memanfaatkan kesempatan untuk melarikan diri ketika Wang Lin mengejar lelaki tua itu, tanpa benih iblis surgawi, mereka segera mendapatkan kembali kebebasan mereka. Namun, ada beberapa yang tidak pergi, Sun Ruonan adalah salah satunya, dia menatap langit dengan ekspresi rumit di matanya. Wang Lin muncul dari kehampaan dan menatap dingin ke arah orang-orang yang tersisa. Ketika mereka melihat Wang Lin, mereka semua dengan hormat menangkupkan tangannya ke Wang Lin dan berterima kasih sebelum pergi. Kecuali Sun Ruonan, yang bersikap seolah tidak melihat Wang Lin dan terus menatap langit dengan bingung. Wang Lin melihat mereka yang pergi, lalu mengulurkan tangan kirinya meraih Sun Ruonan dan terbang menjauh. Setelah Ruonan ditangkap Wang Lin, ia langsung tersadar dan mulai meronta. "Lepaskan aku, apa hakmu menangkapku?" "Diam!" Suara Wang Lin mendarat di tubuh Ruonan bagai angin dingin, dan langsung membuatnya terdiam. Namun ia segera mencibir. "Aku tahu kenapa kau ingin menangkapku. Kau ingin menggunakanku sebagai tungku kultivasimu." Wang Lin menoleh dan menyeringai, "Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi tungku kultivasiku." Kecepatan Wang Lin sangat cepat, hanya dengan satu langkah kilat, ia telah berpindah puluhan ribu kilometer jauhnya. Saat ini, Sun Yunsan berdiri dengan cemas bersama lebih dari 10 kultivator yang terkapar di tanah di dekatnya. Matanya tiba-tiba menyipit ketika cahaya datang dari kejauhan dan berubah menjadi Wang Lin. Wang Lin saat ini sedang memegang seorang pria dan seorang wanita di tangannya. Tatapan Yunshan pertama kali tertuju pada sosok wanita yang familiar itu. "Ruonan!" Seru Yunshan dipenuhi kegembiraan, tapi segera digantikan dengan ekspresi terkejut ketika ia melihat sosok pria di tangan kanan Wang Lin, Wang Yu. Wang Lin melambaikan tangan kirinya dan Ruonan terbang ke arah Yunshan. "Saudara Sun, benih iblis telah dicabut dari adikmu dengan selamat. Untuk paman seperguruanmu, kau harus mencarinya sendiri. Aku pergi dulu," kata Wang Lin langsung terbang ke kejauhan dan membawa Junbai. Dia terlalu malas untuk melihat keributan antara kedua saudara itu. Sosok Wang Lin muncul di dalam menara suku pemurnian jiwa, dan dengan santai melemparkan Huang Yu ke tanah dan duduk bersila, lalu melambaikan tangannya, dan 3 sinar energi pedang melesat keluar, ujung-ujung pedang menekan ke kulit Junbai. Ketiga pedang ini adalah energi pedang Ling Tianhou. Ini adalah formasi pedang 3 bakat milik pendekar pedang Ling Tianhou. "Aku tidak tahu apa kau pernah mendengarnya," kata Wang Lin menyebabkan tatapan Huang Yu menyipit. Saat melihat 3 energi pedang itu, Wang Lin menemukan nama formasi pedang 3 bakat ini dari jiwa Haizu. "Sekarang beritahu aku siapa kamu. Kalau kau diam saja, aku akan menggunakan mantra pencari jiwa, lalu memurnikan jiwamu menjadi pecahan jiwa," kata Wang Lin. Menakuti Huang Yu, ia sudah tahu bahwa Junbai ini sebenarnya adalah penakut. Tubuh Junbai gemetar, tapi matanya masih melotot saat berkata, "Aku makhluk surgawi, beraninya kau tidak menghormatiku." Tanpa menunggu Huang Yu selesai bicara, Wang Lin mengangkat tangan kanannya, dan cahaya redup muncul di tangannya dan menekan kepala Huang Yu untuk memeriksa jiwanya. Melihat itu Huang Yu langsung menjerit. Tubuhnya terikat oleh jaring penangkap surgawi dan tak bisa menghindar, matanya dipenuhi ketakutan dan dengan cepat berteriak, "Aku akan bicara! Aku akan bicara!" Wang Lin tidak berhenti, tepat saat ia hendak menekan dengan tangan kanannya, dan ekspresinya sedikit berubah. Di luar menara, sebuah lorong tiba-tiba terbelah di dalam awan hitam dan pedang sabit menembus langit secepat kilat dan memasuki menara. Suli Guo berada di dalam pedang sabit itu sambil memegang kuas dan cepat-cepat berkata, "Tuan, hitam kecil telah menangkap kuas itu, tapi saya sangat lelah, Tuan tidak tahu seberapa cepat kuas ini berlari." Wang Lin mengangguk dan mengulurkan tangan kanannya. Ketika kuas itu sampai di tangannya, ia langsung merasakan energi spiritual surgawi berputar di dalam kuas itu. Pada saat ini, cahaya keemasan muncul di ujung kuas. Cahaya keemasan itu semakin terang saat energi spiritual surgawi Wang Lin memasukinya. Akhirnya, cahaya itu menerangi seluruh menara. Dari kejauhan, menara itu tampak memancarkan cahaya keemasan. Pada saat ini, seluruh anggota suku berlutut dan menundukkan kepala ke arah menara. Mata Huang Yu menyusut ketika melihat cahaya emas menyilaukan yang dipancarkan dari kuas di tangan Wang Lin. Saat ia mengambil kuas itu, ada juga cahaya keemasan yang muncul. Namun, jika dibandingkan dengan cahaya keemasan di tangan Wang Lin, yang satu bagaikan matahari, yang satunya lagi hanyalah kunang-kunang.
Huang Yu mengutuk dalam hatinya, memangnya kenapa kalau dia bisa membuatnya memancarkan cahaya keemasan yang kuat? Aku tidak percaya dia bisa memahami cara menggunakan kuas langit ini, kalau bukan karena giok itu, aku tidak akan tahu cara menggunakan kuas langit, pikir Huang Yu dengan bangga. Namun kebanggaan di matanya dengan cepat berubah menjadi keterkejutan, saat ia melihat Wang Lin menggambar simbol satu goresan dengan satu lambaian tangannya. Bagaimana mungkin? Ini mustahil, seru Huang Yu begitu terkejut dalam hatinya. Wang Lin terus menggambar, saat ini matanya juga memancarkan sedikit cahaya keemasan sambil menambahkan goresan lain untuk membentuk simbol 2 goresan, hingga simbol 3 goresan. Gelombang cahaya keemasan menyebar dari simbol itu, dan merembes keluar dari menara hingga menyelimuti sekitarnya. Mata Wang Lin memancarkan cahaya keemasan, tangannya berhenti di udara setelah menggambar goresan ketiga, dan aura surgawi tiba-tiba menyebar dari tubuhnya. Suli Guo benar-benar terkesima, cahaya keemasan yang memancar dari tubuh Wang Lin membuatnya merasa seperti sedang menghadapi sesuatu yang besar. Huang Yu juga menatap Wang Lin dengan tercengang, keterkejutan di matanya begitu dalam sampai ia berseru, "Kaisar Langit, ini Kaisar Langit." Wang Lin menghela napas lalu menunjuk simbol di depannya, dan simbol itu langsung menghilang, berubah menjadi titik-titik cahaya yang terbang, keluar dari menara, dan menyatu dengan dunia. "Sekarang, beritahu aku siapa kamu." Cahaya keemasan muncul di mata Wang Lin saat dia menatap Junbai. "Aku Huang Yu dari Sekte Bulu Pemurni. Aku memasuki tanah roh iblis ini karena dikejar dan diburu oleh musuh-musuhku. Aku tidak berani pergi dan memutuskan untuk tinggal di kastil dan secara tidak sengaja memasuki sebuah gua terbengkalai dan mendapatkan benih surgawi, kuas surgawi dan jaring penangkap surgawi, termasuk batu giok. Ada harta karun satunya lagi yang memiliki jejak indera ilahi, tapi dicuri oleh pasangan kultivasi," kata Huang Yu. Tatapan matanya semakin kosong, namun ada jejak kebencian di matanya. Ini jelas merupakan pukulan telak baginya. "Apa yang tercatat di batu giok itu?" tanya Wang Lin. "Di dalamnya tercatat beberapa teknik untuk menggunakan beberapa harta karun surgawi dan mantra surgawi. Ada juga cara untuk membuat boneka penjaga langit. Namun ada batasan pada gioknya, jadi saya tidak bisa melihat semua isinya," kata Huang Yu yang masih melihat cahaya keemasan di mata Wang Lin, dan suara iblis surgawi, membuatnya tidak mungkin berbohong, dan mengatakan semua kebenaran. Wang Lin melambaikan tangannya, dan seutas energi spiritual surgawi memasuki tubuh Huang Yu, dan menyegel jiwa asalnya. 3 hari berlalu, dan jaring penangkap surgawi yang membungkus Huang Yu terbuka dan terbang ke samping, sebelum berubah menjadi jaring hijau seukuran telapak tangan. Wang Lin mengulurkan tangan kanannya dan meraih jaring itu menyimpannya, lalu melambaikan tangannya, dan tas penyimpanan Huang Yu terbang ke tangannya. Formasi pedang 3 bakat dengan cepat melesat ke arah Huang Yu yang pingsan dan menguncinya. Wang Lin memindai tas penyimpanan Huang Yu satu persatu, akhirnya, pandangannya tertuju pada sebuah kantong penyimpanan yang berisi batu giok dan mengambil sebuah batu giok hijau, dan nampak terkejut. Batu giok ini mencatat penggunaan 3 harta surgawi dan mantra surgawi yang nyata. Beberapa adegan muncul di pandangannya. "Qin Shuang, kau baru saja menjadi jenderal surgawi alam surgawi hujan. Sebagai ayahmu, ini adalah hadiahku untukmu. Ketiga harta surgawi ini kubuat sendiri. Mengenai mantra surgawi, meskipun bukan mantra tingkat tinggi, aku yakin kau akan menyukainya. Kuas sentuhan abadi adalah harta karun yang dipenuhi kekuatan matahari. Ayah mengumpulkan 12 matahari, dan mengubahnya menjadi 12 simbol, yang dapat digambar dengan kuas ini. Kekuatannya luar biasa. Jaring penangkap surgawi, jiwa di dalamnya tampaknya telah memperoleh kecerdasan. Sedangkan untuk harta karun ketiga, paling baik digunakan dengan pedang surgawi hujanmu. Harta karun ini disebut selubung roh. Memasukkan pedang surgawi ke dalamnya dapat memperkuat roh pedang di dalamnya. Mantra surgawi berhenti, ayah menemukannya di sebuah planet misterius secara tidak sengaja. Sayangnya, mantra itu tidak lengkap. Batu giok itu dibagi menjadi 3 bagian. Bagian pertama tentang 3 harta surgawi, bagian kedua untuk menciptakan para boneka penjaga langit. Dari 3 harta surgawi, aku hanya melihat 2, selubung roh tidak ada di sana. Harta karun ini diberikan pada seorang wanita bernama Qin Shuang. Saat ini, mata Wang Lin memancarkan cahaya misterius. Jika nama wanita ini adalah Qin, maka ayahnya adalah Kaisar Langit, Qin Lin. Cerita pun selesai, nantikan spoiler selanjutnya guys. Buat yang belum subrek, dibantu subrek yuk guys, biar jalan terus spoilernya.
Buat yang udah subrek mudahan dilancarkan rezekinya. See you and ciao.